saya sampaikan terima kasih untuk pimpinan, kesempatan, waktu, semangatnya, kepeduliannya, kawan-kawannya. Sudah waktu, misalnya saya minta tolong ini sudah diluangkan waktunya. Terima kasih banyak pada ibu semuanya, Bapak juga. Proses menuju ke Yata Nasional, tolong doakan mudah-mudahan tembus mudah-mudahan. Jadi ini visi Ulun terwujudnya peserta didik yang peduli lingkungan dan mandiri. Jadi ada kata mandirinya. Jadi semoga kita semakin minim untuk menyuruh-nyuruhnya. Jadi itu maksudnya mandiri. Kemudian dari visi ini peduli lingkungan, saya berharap dengan kita peduli lingkungan, profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia bisa tergambar. Karena apa Bapak doa? Kemudian dengan peduli lingkungan lain bisa bernalar atau berpikir kritis, kemudian bisa kreatif, kemudian dari mungkin lingkungan itu akan membawa sesuatu yang bisa dibawa membuat sesuatu. Kita kemarin ini ya lomba kria anyam, mungkin saja nanti dari bahan-bahan bekas suatu saat nanti ada yang bisa mengimpor, mengekspor gitu ya. Jauh banget ya, tapi ya tidak apa-apa bermimpi ya. Kemudian itu visi Ulun yang mendasarinya. Kemudian ada saling, ini apa ya namanya, slogannya adalah saling bersama kita peduli lingkungan. Kaitannya dengan asli. Jadi kalau saya kaitkan saling mewujudkan bisa. Jadi saling bersama-sama kita peduli lingkungan, mewujudkan bersih, indah, sehat dan asli. Kita adalah tim, insya Allah apapun kita mampu lakukan. Kita tim bisa solid terus. Kemudian ini langkah-langkah atau prakasa perubahan, yaitu dalam hal mewujudkan budaya peduli lingkungan di sekolah. Yang pertama adalah, jadi ini bagja ya Bapak Ibu. B, buat pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan budaya peduli lingkungan? Kemudian, mengapa kita perlu mewujudkan dan terus berkelanjutan dalam budaya peduli lingkungan di sekolah? Jadi ini yang pertanyaan. Kemudian daftar tindakannya yang dapat saya sampaikan ada yang pertama, mencari informasi dan melihat praktek baik dari sekolah lain yang telah menjadi sekolah Yata Nasional atau mandiri. Mungkin nanti ketika dalam proses menjalankan ini nanti bisa kita kerjasama pula sama sekolah-sekolah yang mungkin sudah nasional, kemudian yang sudah mandiri, kita bisa berkunjung melihat sehingga kita bisa ada gambaran bagaimana menuju sekolah Yata Nasional. Kemudian yang kedua, membuka dialog dengan kepala sekolah, dewan guru, mungkin ini salah satunya, orang tua. Nah ini yang mungkin bagian yang penting juga, orang tua, karena ketika kita di sekolah sudah mengajarkan mereka untuk peduli lingkungan, tapi misalnya di rumah dia tidak diingatkan lagi apa-apa, jadi akhirnya tidak sinkron, jadi akhirnya nanti ke sekolah kembali lagi ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dialog dengan baik. Kemudian juga ada pihak terkait yang kompeten di bidangnya seperti Dinas Lingkungan Hidup. Dan ada tambahan tanggal berapa ini kemarin Ulun ada mau WA Ibu Fitri Bu dari DLH, kita bisa mungkin ini daftar-daftar komunitas peduli lingkungan. Jadi mungkin nanti kita lihat tempat terdekat dari klien mungkin di mana, atau nanti kita perhitungkan, kita datangi bagaimana sih peduli lingkungan, apakah cukup sekedar cuma
sampah dibuang. Kemudian kalau kita kan selama ini bikin barang-barang bekasnya mungkin dari koran apa atau kertas-kertas bekas, mungkin ada untuk mengeluarkan kreativitas lain, mungkin itu bisa kita ambil ilmunya dari ketika kita berkunjung ke komunitas peduli lingkungan. Daftarnya sudah ada, tinggal ditanya aja. Mudah-mudahan nanti waktunya dapat, karena sebentar lagi Ramadan tiba. Ramadan tiba. Deh. Hah? Sebulan lagi. Sekarang bagian A-nya ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah sekolah mana saja yang sudah menerapkan budaya peduli lingkungan di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana sekolah mengatur kegiatan dan menerapkan budaya peduli lingkungan di sekolah. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah terkait penerapan hal ini. Daftar tindakan yang bisa saya pikirkan sampai yang ini adalah yang satu, mencari profil sekolah yang sudah pernah berhasil menerapkan budaya peduli lingkungan. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana sekolah itu mengatur kegiatannya dan menerapkannya. Ini kondisinya sekarang studi tiru atau ini studi tiru. Kalau kita jalan-jalan nanti ke Jogja, insya Allah studi toko. Cek harga ini. Lanjut, yang kemudian bagian G, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi ketika budaya peduli lingkungan di sekolah sudah tercapai? Yang kedua, apa sumber daya yang akan tersedia untuk mempertahankan budaya peduli lingkungan di sekolah? Daftar tindakannya yang pertama, menanyakan kepada warga sekolah tentang pendapat dan harapan mereka. Yang kedua, membuat kegiatan yang belum pernah ada tentang budaya peduli lingkungan di sekolah. Jadi mungkin kita sama-sama mencari apa nanti kegiatan yang belum pernah ada. Yang ketiga, membuat pajangan sebelum dan sesudah program budaya peduli lingkungan di sekolah. Sudah dilaksanakan. Nah, itu kenapa ada di situ? Betul, tapi yang belum edit. Itu yang bagja gali mimpi. Ini tahapan yang berikutnya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Apa tindakan yang bisa mendukung? Kemudian bagaimana mengukur kemajuan atau melanjutkan langkah, dan berapa lama target untuk mencapai budaya ini? Daftar tindakannya, pertama, membuat perencanaan budaya peduli lingkungan di sekolah. Kita bikin rencana dulu, kemudian membuat jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, membuat alur pelaksanaan program. Kemudian membuat capaian setiap minggu atau bulan atau semester. Kemudian membuat target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya. Kemudian memasang waktu pengingat. Misalnya kita ada target 1 bulan, kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi kita ada pasang waktunya. Yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Di sini tentang siapa yang bisa mengarahkan dan memantau budaya peduli lingkungan. Jadi kita perlu ada pemantaunya. Ketika sebuah program tidak ada yang memantau, tidak ada kepengurusannya, agak susah ya Bapak Ibu. Kemudian siapa saja yang akan dilibatkan, kemudian kapan usahanya dan bagaimana pencatatannya, serta siapa yang menjadi konsultan tentang kesulitan atau kendala melakukan usaha ini. Yang pertama adalah daftarnya membuat struktur organisasi. Seperti sebelumnya, Ibu Kepala Sekolah juga sudah membuat struktur organisasi tim Adiwiyata. Untuk yang nasional mungkin nanti kita siapa yang ketuanya, yang megang duitnya kalau ada, siapa sekretarisnya, gitu ya, siapa yang bagian yang lain-lain. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan tupoksinya. Jadi ketika kita sudah diamanati sebuah jabatan, semoga kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Walaupun tim, kita tetap ada tanggung jawab di dalam jabatan itu. Jadi itu Bapak tentang prakasa perubahan dan visi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk bimbingan, kesempatan, waktu, semangatnya. Kepikirannya, kalau sudah maklum.
Misalnya saya minta tolong ini sudah diluangkan waktunya. Terima kasih banyak pada ibu semuanya. Bapak juga semoga kita sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mungkin tanggapan atau komentar dari kepala-kepala. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Terima kasih juga kepada kita, Pak PJJ dan menyampaikan pengalaman. Pertama, saya memberikan apus yang luar biasa dan disampaikan karena program yang coba Ibu Kartika ini sejalan dengan program sekolah kita dan sejalan dengan visi-misi sekolah kita budaya lingkungan. Semoga apa-apa yang sudah dipaparkan ini benar-benar dapat kemudian menjadi barometer juga bagi kita ya, bagi yang lain gitu ya, untuk kita lebih eksis lagi di budaya ini, kemudian di sekolah kita untuk menuju tahun ini kan Pak ada rencana tadi menuju adiwiyata nasional. Kemarin kan baru kami dapat di tahun 2021, tahun kita tahun ini dibolehkan untuk mengikuti. Mudah-mudahan program ini mendukung salah satu aplikasi yang memang sesuai gitu. Masih atas kesempatannya kepada Bapak, terima kasih kepada Ibu Kartika juga terima kasih. Sebagai teman sejawat kami merasa senang dengan ilmu-ilmu yang beliau share kepada kami. Semoga kami yang belum mengikuti ini juga mendapat ilmunya dan dapat melaksanakannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat bermanfaat bagi kegiatan kami dalam kegiatan yang di sekolah dan untuk mengajukan pendidikan kami pada saat ini dengan usaha dan solidaritas kita yang sama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang disampaikan Ibu Tika tadi, cuma yang berkesan yang kalimat terima kasih tadi yang hampir menetuskan air mata. Mungkin itu bukan acting lah. Karena memang kebahagiaan Sidin, mudahan apa yang ingin Sidin hajatkan itu terkabul. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Yang mungkin ulun menyambungnya tadi bulikan itu. Itu tadi insyaallah kami sangat mendukung. Siap membantu juga. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan mudah-mudahan kami yang belum melaksanakan ini agar nantinya bisa terpaku menyatu kita. Semoga kami juga Dengar bisa terpacu. jadikan motivasi. Terpacu. Terima kasih. Salah.